dibekuk Aston Villa, puasa kemenangan Manchester City berlanjut. Sumber petaka Chelsea bernama Scott McTominay. Kemenangan bersejarah Unai Emery atas Pep Guardiola. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bayer Leverkusen versus Paderborn dalam laga 16 besar DFB Pokal yang dihelat di Bayer Arena. Laga baru berjalan 12 menit, Victor Boniface sudah membuka keunggulan Leverkusen. Bayer Leverkusen kembali unggul pada menit ke-28. Kali ini giliran Jeremy Frimpong yang memberikan assist untuk Palacios. Menit ke-82 Paderborn memperkecil kedudukan. Usai Klas berhasil untuk menuntaskan umpan dari Kisombi menjadi gol. Menit ke-87 Jeremy Frimpong kembali memberi servis yang membuat Patrick Schick sukses membobol gawang lawan. Skor 3-1 menutup laga. Leverkusen pun melaju ke babak 8 besar. Borussia Dortmund versus Stuttgart di babak 16 besar DFB Pokal bermain di MHP Arena. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Stuttgart mampu memecah kebuntuan pada menit ke-54 melalui Serau Guirassy. Dortmund berupaya menyamakan skor, namun kembali kebobolan pada menit ke-77. Silas Kotampa Mumpa menuntaskan umpan terobosan. Hingga waktu usai, Dortmund tak mampu mengejar skor 2-0 bertahan hingga usai, membuat mereka dipastikan tersingkir. Sheffield United versus Liverpool akan tersaji di Bramall Lane pada laga pekan ke-15 Premier League. Tim tamu menguasai jalannya laga. Liverpool bisa memecah kebuntuan di menit ke-36 lewat gol Virgil van Dijk. Mereka kemudian baru bisa mengadakan keunggulan di penghujung laga dari torehan Dominic Szoboszlai pada menit ke-94. The Reds menang 2-0. Hasil ini membuat Liverpool kini mengumpulkan 34 angka di posisi kedua, mereka tertinggal 2 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Laga Brighton versus Brentford dalam lanjutan Premier League digelar di The American Express Community Stadium. Brentford mampu membuka skor duluan pada menit ke-27 melalui penalti Mbeumo. Brighton menyamakan kedudukan pada menit ke-31. Pascal Gross berhasil menjebol gawang Brentford. Brighton membalikan kedudukan pada menit ke-52. Hinshelwood sukses menjebol gawang Brentford. Brighton pun menang 2-1 atas Brentford. Hasil ini membuat Brighton menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 25 poin dari 15 pertandingan. Aston Villa versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Bertanding di Villa Park, tuan rumah tampil dominan. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak Leon Bailey pada menit ke-74. Manchester City bermain buruk dengan hanya melepaskan 2 tembakan selama 90 menit. Hasil ini membuat Aston Villa naik ke posisi 3 klasemen dengan 33 poin hingga pekan ke-15, menggeser Manchester City turun ke peringkat 4 dengan 30 poin. Manchester United versus Chelsea bermain di Old Trafford. MU akhirnya lebih dulu mendapat gol. Scott McTominay mencetak gol usai melepaskan shoot keras dari dalam kotak penalti. Skor 1-0 di menit ke-19. Tekanan Chelsea akhirnya berbuah gol jelang istirahat. Cole Palmer menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-45. Di babak kedua, MU kembali mendapat gol lewat aksi McTominay. Gol gelandang Skotlandia itu memastikan kemenangan 2-1 sampai laga bubar. Hasil ini membuat MU mengoleksi 26 poin dan berada di peringkat 6 klasemen Liga Inggris, sementara Chelsea masih tertahan di posisi 10 dengan 19 poin. Marseille versus Lyon berlangsung di Stade Orange Velodrome. Dalam lanjutan Ligue 1 pekan ke-14, Victor Oliveira bikin gol usai catatkan namanya di papan skor pada menit ke-21. Michael Murillo mencetak gol kedua Marseille pada menit ke-25. Ia berhasil menuntaskan umpan dari Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang lantas mencetak gol ketiga Marseille pada menit ke-55. Pemain asal Gabon itu sukses menjebol gawang Lyon. Hasil itu membuat Marseille bertengger di peringkat ke-7 dengan 20 poin dari 14 laga, sedangkan Lyon masih menjadi juru kunci dengan 7 poin. Pantas untuk menyebut kemenangan tipis 1-0 Aston Villa atas Manchester City. Unai Emery sukses menguratkan sejarah. Mantan pelatih Arsenal ini sudah bersua Pep Guardiola sebanyak 14 kali dalam pertandingan sebagai pelatih. Namun dalam jumlah itu pula Unai Emery selalu berakhir sebagai pihak yang kalah. Baru pada pertemuan ke-15, Emery sukses menuliskan tinta emas berupa kemenangan pertama atas Pep Guardiola. Villa Park mendadak menjadi satu di antara kandang klub tim Liga Inggris berkategori angker. Hal itu terbukti mereka mengemas 14 kemenangan beruntun setiap kali bermain di home. Manchester City tercatat hanya melepaskan 2 tembakan di pertandingan ini. Jumlah tembakan paling sedikit yang pernah dilakukan tim Pep Guardiola dalam satu pertandingan di 5 liga besar Eropa. Rodri bisa dikatakan sebagai jimat pemain tim. Terbukti dalam 43 pertandingan, Manchester City tidak pernah menelan kekalahan ketika Rodri bermain. Hal itu berbanding terbalik ketika sang gelandang bertahan absen.
Ada 5 kekalahan dirasakan Manchester City saat Pep Guardiola tidak memainkan Rodri. Scott McTominay benar-benar menjadi pahlawan Manchester United dalam laga kontra Chelsea. 2 gol yang dicetaknya ke gawang Chelsea ini membuat McTominay punya status mentereng di antara pemain Manchester United lainnya. Ia kini berstatus sebagai top skor klub. Scott McTominay mengoleksi 5 gol bagi Manchester United. Torehan golnya bahkan melebihi para pemain yang digadang menjadi tulang punggung tim musim ini. Ia membuat Marcus Rashford, Rasmus Hojlund hingga Bruno Fernandes untuk sementara gigit jari. Trent Alexander-Arnold layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Sheffield United versus Liverpool. Trent tidak mencetak gol di laga ini, tapi dia terlibat langsung dengan membuat assist untuk Virgil van Dijk. Bek kanan Inggris ini tampil solid selama 90 menit. Trent mencatatkan 70% umpan sukses, termasuk diantaranya 7 umpan kunci yang membuat peluang. Trent menyentuh bola sebanyak 115 kali selama berada di lapangan. Dia jadi salah satu pemain yang paling sibuk naik turun menyisir ke sisi kanan lapangan. Manchester City menelan kekalahan 0-1 dari Aston Villa di pekan ke-15 Liga Inggris musim ini. Kekalahan ini menjadi yang ketiga di Liga Inggris musim ini setelah dibekuk Wolverhampton Wanderers dan Arsenal secara beruntun 2 bulan silam. Namun ia mengkhawatirkan bagi supporter. Ini menjadi laga keempat yang mereka lalui tanpa kemenangan. Sudah hampir 7 tahun berlalu sejak Manchester City terakhir kali melalui 4 laga tanpa kemenangan di Liga Inggris, tepatnya di musim 2016-2017. Saat itu mereka meraih 3 hasil imbang dan sekali kalah dan akhirnya gagal menjadi juara. Alejandro Garnacho tampil atraktif di laga Manchester United versus Chelsea. Winger Argentina itu sampai mencoba bikin gol salto lagi. Berada di kotak penalti, Alejandro Garnacho mendapat kiriman umpan dari Sergio Reguilon di kanan. Garnacho kemudian mencoba peruntungannya dengan melakukan tendangan salto. Hasilnya, bolanya malah melambung ke atas gawang Chelsea. Ia gagal mengulang aksi menawannya saat melawan Everton 2 pekan lalu. Bayern Munchen langsung membuat gebrakan dengan mendatangkan pemain yang tengah naik daun bersama Granada, Bryan Zaragoza, pada musim depan setelah kedua klub menuntaskan proses kesepakatan. Pemain berusia 22 tahun ini akan dikontrak hingga 5 musim ke depan, plus opsi perpanjangan 1 musim hingga tahun 2029 dan akan meningkatkan opsi daya serang Bayern musim depan. The Bavarian setelah sepakat mengunci angka 15 juta euro dengan klub La Liga tersebut, sementara Zaragoza juga telah menyelesaikan bagian dari tes medisnya dengan pihak klub. Supporter Atletico Madrid melarang Joao Felix balik ke Civitas Metropolitano Stadium menyusul aksi selebrasinya yang dinilai provokatif usai mencetak gol bagi Barcelona. Kelompok supporter Atletico Madrid yang tergabung dalam organisasi internasional Union of Supporter Club of Atletico Madrid lantas menyerukan pada pihak klub agar melarang Joao Felix balik kandang. Seruan itu dilontarkan melalui perwakilan mereka yakni Alberto Garcia. Mereka juga menegaskan tak mau menerima balik Felix karena sang pemain adalah penggemar Barcelona. Nick Pope mendapat cedera dislokasi bahu saat membuat penyelamatan di menit-menit akhir laga Newcastle versus Manchester United. Cedera itu membuat Pope harus menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim medis. Hasilnya pun seburuk yang diharapkan oleh Newcastle dan fans karena mereka harus kehilangan Pope untuk waktu yang cukup lama. Pasalnya, Pope diharuskan menjalani operasi bahu dan proses pemulihannya memakan waktu setidaknya 4 bulan. Itu artinya Pope baru bisa bermain lagi bulan April atau menjelang musim berakhir. 4 ultras Atletico Madrid dituntut pidana 4 tahun penjara. Mereka adalah pelaku yang menggantung boneka rasis menyerupai Vinicius Junior di jembatan kota. Keempatnya dikenakan sanksi larangan mendekati pemain dan fasilitas olahraga Real Madrid dan Atletico Madrid. Jaksa penuntut umum menuduh keempatnya melakukan kejahatan ancaman dan kejahatan lainnya terhadap hak-hak dasar. Jaksa juga menuntut kompensasi atas kerusakan moral yang menimpa Vinicius Junior. Kai Havertz kembali bikin gol untuk Arsenal kala menang dramatis saat bertemu Luton Town. Ini seperti jadi penanda kalau Havertz mulai unjuk gigi. Tak cuma itu, manajer Arsenal Mikel Arteta boleh jadi bisa tersenyum lebar melihat performa Havertz belakangan ini. Setelah sempat seret gol di awal musim, Havertz mulai unjuk ketajaman. Dia sudah bikin 3 gol dari 4 pertandingan terakhir di seluruh ajang. Ini sama dengan total gol di 32 penampilan terakhir sebelumnya. Ada kabar buruk yang mendatangi Arsenal terkait cedera Takehiro Tomiyasu. Hasil pemeriksaan tim medis Arsenal ternyata Tomiyasu rupanya mengalami cedera betis level sedang sehingga harus beristirahat 4-6 pekan. Dengan demikian, Tomiyasu akan melewatkan periode jadwal pada di akhir tahun, termasuk laga big match kontra Liverpool di Liga 24 Desember dan Piala FA 6 Januari. Tomiyasu memang pilar penting di lini belakang tim gudang peluru musim ini dengan 1 gol dan 3 assist dari 19 laga.
Dilansir dari Tribuna, Real Madrid menjual jersey resmi Jude Bellingham di angka 170 euro atau sekitar 2,8 juta rupiah. Namun Madrid hanya dapat 40% keuntungan karena ada perjanjian bagi hasil bersama Adidas. Sejauh ini, penjualan jersey Bellingham sudah di angka 15 juta euro atau setara 251 miliar rupiah. Madrid mendapatkan hasil bersih 6 juta euro atau setara 100 miliar rupiah. Angka yang cukup tinggi mengingat Bellingham baru bermain sekitar 4 bulan bersama El Real. Menurut Radio Marca, Thibaut Courtois dilaporkan telah memberitahu Real Madrid bahwa dia tidak akan memperkuat Belgia di Euro 2024 musim panas tahun depan. Sang kiper akan tetap berada di fasilitas klub dan bekerja sama dengan pelatih kiper Los Blancos, Luis Lopez, untuk pulih sepenuhnya dari cedera ACL-nya. Dengan absennya Courtois, Koen Casteels kemungkinan besar akan menjadi kiper nomor 1 Belgia selama beberapa waktu dan sepertinya juga bakal menjadi pilihan utama di Euro 2024. Barcelona baru-baru ini mengumumkan kondisi terbaru Marc-Andre ter Stegen. Mereka memastikan sang kiper harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cederanya. Menurut laporan ESPN, ter Stegen bakal absen cukup lama untuk menyembuhkan cedera ini. Ia diperkirakan paling cepat pulih dari cedera ini di pertengahan hingga akhir Januari tahun 2024. Lalu ia butuh waktu beberapa pekan untuk bisa fit bermain lagi. Jadi paling memungkinkan bagi ter Stegen comeback di skuad Barcelona pada pertengahan Februari tahun 2024. AC Milan sudah satu kaki untuk mendapatkan jasa Juan Miranda. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Milan berhasil meyakinkan sang bek untuk pindah ke San Siro. Ia dikabarkan sudah menyepakati kontrak di Milan. Rossoneri memberikan kontrak jangka panjang di mana sang bek akan membela Milan hingga tahun 2028 mendatang. AC Milan saat ini mengalihkan fokus mereka ke Real Betis. Mereka mulai membicarakan mahar transfer sang bek. Milan dikabarkan akan menebus sang bek dengan harga yang murah. Real Madrid siap mengajukan tawaran terakhir untuk Mbappe pada bulan Januari, tetapi hanya akan memberikan waktu hingga tanggal 15 bulan itu untuk membuat keputusan tentang masa depannya menurut AS. Kontrak Mbappe akan habis pada musim panas dan akan bebas bernegosiasi dengan Los Blancos. Madrid sudah sekali gagal meyakinkan Mbappe dan bertekad untuk bisa mengulanginya lagi. Namun, jika dia tidak menyetujui kesepakatan hingga batas waktu yang ditentukan klub, maka mereka akan mengalihkan fokus mereka ke Erling Haaland dari Manchester City. Lautaro Martinez sudah siap untuk menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan. Dia akan memperpanjang masa baktinya setidaknya hingga Juni tahun 2028. Akhirnya disebut telah melakukan pembicaraan dengan Direktur Inter Milan selama beberapa pekan terakhir. Hasilnya kedua belah pihak sudah hampir mencapai kesepakatan. Kontrak baru tersebut akan membuat El Toro mendapat bayaran sekitar 7 juta euro atau sekitar 117,1 miliar rupiah per musim. Alhasil, dia otomatis menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Inter Milan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.